Halo Ibu Dania. Halo, Assalamualaikum Deparu, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu. Ibu apa Mana? kabar nih Ibu? Alhamdulillah baik Ya. hari ini. Sekarang lagi sibuk-sibuknya ya Bu ya? Alhamdulillah di Fakultas Vokasi sepertinya nggak pernah gak sibuk ya. Ya. Karena apalagi untuk bulan ini di beberapa program studi ada beberapa kegiatan gitu. Jadi memang dengan kesibukan Ibu sendiri, saya turut mengucapkan terima kasih Ibu telah datang pada podcast pada hari ini Bu. Oke. Nah, podcast ini tujuannya memang untuk membahas ya Bu ya. Ada perbincangan-perbincangan dan juga pertanyaan nih Bu dari Yeah. mahasiswa-mahasiswa Kaubang terkait dengan magang, terkait dengan lulusan, terus juga mungkin ada persyaratan sebagainya Ibu yang menjadi tanda tanya nih Bu Oke. kepada Ibu juga selaku Kaprodi di Keuangan dan Perbankan ya Bu ya. Ya. Mungkin langsung masuk aja di sesi pembahasannya Siap. Bu ya. Oke. Nih, Bu, tahun lalu lagi rame-ramenya Ibu. Mungkin Ibunya tahu banget pasti mengenai good looking Ibu. Waktu Oke. itu persyaratan apakah yang dijadikan acuan Bu? Kenapa harus good looking Bu Oke. untuk daftar? Good looking itu memang sempat hype ya Ya, tahun lalu gitu. Saya pun tahunya dari Twitter. ya, Ya, good looking. Apa sih ini gitu? Sebenarnya syarat untuk masuk ke keuangan perbankan saat dari tim internal menuliskan good looking itu sudah ada dari dulu gitu. Cuman dari beberapa netizen mungkin kacamata kuda kalau good looking tuh adalah cenderung ganteng, cantik, mancung, putih, rambut panjang, yang cowok tinggi gitu. Tapi sebenarnya di dunia pekerjaan good looking itu tidak sesempit itu. Kalau menurut kami, jadi good looking itu the whole package ya. Good looking itu adalah kemampuan orang tersebut untuk bisa adaptif, kemampuan orang tersebut untuk bisa mengkomunikasikan data, mengkomunikasikan informasi, itu good looking. Lalu kemampuan untuk orang tersebut bersikap, itu good looking gitu. Nah, fokus di keuangan perbankan ketika kok di perbankan ada syarat good looking gitu. Kita ketahui bersama bahwa perbankan adalah dunia jasa. ya, Dunia jasa adalah dunia pelayanan, ya. Sehingga kalau misalnya kita melayani, ya, apalagi kalau di perbankan berarti melayani nasabah, the whole package itu harus ada. Good looking itu. Kita saring ke dalam kata good looking. Tapi dari good looking itu bisa meluas. Good looking itu berarti orang yang kita pilih sikapnya yang baik. ya, Knowledge is nothing without attitude, ya kan? Jadi nggak cukup kamu pinter, kamu harus bersikap dengan baik. Itu. Lalu ketika sikapnya baik, kamu harus bisa berkomunikasi dengan baik. Kamu harus bisa melayani dengan sepenuh hati, gitu. Karena fokusmu adalah melayani nasabah, misalnya seperti itu. Jadi itu good looking, gitu. Berarti memang salah ya Bu ya, pemandangan orang tuh terkait dengan kok harus banget good looking berarti tampan, terus harus tinggi, harus putih dan sebagainya ya Bu ya. Iya, jadi itu disempitkan mungkin ada oleh beberapa netizen ya, bahwa good looking tuh harus ganteng, cantik, tidak gitu. Jadi good looking maksudnya adalah the whole package. Ya, Tentang sikap, komunikasi, brain. Kalau misalnya kita Putri Indonesia tuh brain, beauty, behavior gitu. Bayangin aja kalau misalnya kita melayani perbankan, lalu ada apa? Hari ini bagaimana gitu. Nggak akan terlihat good looking meskipun kita cantik misalnya, atau meskipun kita ganteng gitu. Ya. Tapi good looking, selamat pagi Ibu, apakah ada yang bisa saya layani? Nah itu kan Oh, good ya. looking gitu. ya, oke. Sangat Itu deh, setuju Pak. Bu, aku sangat bener-bener berubah juga sih pemikiran aku kan selama tentang good looking Ibu. Terus juga tadi kan mengenai perbankan ya Bu ya. Nah, Oke. di prodi keuangan perbankan ini ada apa aja sih Bu? Keuangannya itu ada apa aja Bu? Minatnya? Oke, sementara kami kan memiliki D3 keuangan perbankan, yang mana di dalamnya itu ada peminatan gitu ya, pengkhususan gitu. Yang pertama adalah akuntansi terapan, yang kedua adalah perpajakan, dan yang ketiga adalah perbankan. Ya. Untuk tahun ini ya, peminatan nanti akan dilaksanakan di semester 2 gitu. Kalau tahun kemarin itu kan saat maba itu sudah ada gitu. Sehingga kami harap itu teman-teman bisa ini dulu sih tahu dunianya. Kan kemarin hari ini dan besok
itu kan ada yang namanya kuliah tamu 3 in 1. Saya jelasin dikit ya, kegiatan saya. Di 3 in 1 itu ada kita mengundang beberapa praktisi dan juga ada narasumber dosen dari luar negeri. Kalau misalnya hari ini dan kemarin kita mengundang dari University Malaya, yang mana itu adalah 60 besar universitas terbaik di dunia. Gitu. Kita mengundang associate professor, namanya kebetulan Dr. Zulhairi gitu. Beliau adalah fokus di perpajakan. Nah, di acara 3 in 1 itu ya, kita juga mengundang para mahasiswa baru untuk tahu bagaimana sih dunia perpajakan itu gitu. Lalu di siang ini tadi sama besok itu kita mengundang praktisi dari perbankan, ya. Dan juga sama concernnya adalah bagaimana mahasiswa baru tahu tentang dunia perbankan, sehingga kita beri waktu, ya, untuk teman-teman benar-benar sreg dengan peminatan yang sudah dipilih, gitu, gitu. Nah, aku izin tanya Bu, ini berkaitan banget sama pendaftaran ya Bu ya. Untuk kelulusan dari mahasiswa baru 2023 ini Bu. Nah, kan untuk mahasiswa baru 2023 ini kan belum tahu ya Bu ya. Nanti penjurusan tepatnya itu entah dia masuknya di perbajakan, di perbankan ataupun di akuntansi. Nanti anak-anak itu bakal tahu di semester 2 kah atau bagaimana ya Bu untuk penjurusannya itu? Oke, untuk penjurusan akan kita proses mulai semester ini. Gitu. Nanti kita akan memberikan kuesioner terkait dengan minat dan bakat mereka, lalu akan kami proses secara internal. Sehingga kalau di awal seperti saya ceritakan kan, di awal itu tahun kemarin mahasiswa langsung milih. Gitu ya kan. Tapi tahun ini mahasiswa kami beri waktu, sedangkan kami juga proses terkait dengan penjurusan atau peminatan itu tadi. Sehingga sama ketika mereka diberi waktu, mereka kan juga mendapatkan kuliah tamu tadi ya, terkait dengan perpajakan, perbankan, akuntansi terapan. Dalam proses ini kami harap mahasiswa udah punya pandangan, saya mau kemana nih gitu. Di perpajakan tadi juga dipaparkan terkait dengan digitalisasi teks, lalu di perbankan digitalisasi perbankan, lalu juga akan muncul curiosity ya, semangat ingin tahu dari mahasiswa baru. Sebenarnya saya cocoknya di mana, gitu. Saya mau belajarnya di mana dan saya bersemangat di mana. Dan juga kita linkkan terkait dengan segmentasi kerjanya, saya mau kemana sih sebenarnya. Nah itu sih. Oh ya, berarti memang dari prodi sendiri memfasilitasi untuk mahasiswa baru nanti ingin terjun di mananya, nanti ada pelayanan khusus ya Bu ya? Iya, nanti akan kami beri semacam kuesioner gitu. Nah, kebetulan kan keuangan perbankan ini kan program studi D3 ya Bu ya. Nah, ada isu-isu nih Bu. Ada simpang siur ya Bu ya. Ya, betul. Ada katanya akan dinaikkan dari D3 itu ke D4 Ibu. Itu bagaimana Ibu? Sebenarnya kejelasan terkait dengan kenaikan dari D3 ini ke D4 itu apakah benar atau enggak Bu? Sebenarnya sudah bukan isu lagi. Kita sedang berproses. Gitu. Sehingga harapannya adalah kita akan membuka prodi baru, gitu. Yang mana korelasinya adalah terkait dengan keuangan perbankan juga. Sehingga teman-teman harapannya adalah semoga ketika teman-teman belum lulus ya, D4 ini sudah berhasil goals, gitu kan. Sehingga harapannya adalah teman-teman bisa untuk melanjutkan ke studi D4. Yang mana kan berarti maksudnya adalah kita kan niatnya masuk ke D3 nih, titlenya AMD. Lalu insya Allah kalau misalnya Allah memuluskan jalan, ada D4 gitu. Sehingga ketika niatnya masuk D3 tapi lulusnya kita mau ambil waktu untuk melanjutkan ke D4, bonusnya adalah sarjana terapan gitu ya kan gitu. Itu sih sehingga kita minta doa ya dari teman-teman khususnya di prodi keuangan perbankan agar proses kita ya, kita sekarang masih berproses karena memang kan syarat-syarat yang harus dipenuhi itu cukup ada beberapa, dan juga proses yang harus dilalui cukup panjang, sehingga teman-teman bisa untuk tetap support kami, tetap punya motivasi yang lebih bahwa nanti ketika lulus teman-teman sudah bisa ke D4 gitu ya kan. Nah,
Tapi ya Bu ya, saya ada pertanyaan khusus ya Bu. Boleh. Nah, terkait dengan D3 ini Bu ya. Nanti kita setelah lulus, kita kan pasti ada keinginan Bu untuk lanjut S1 ya Bu ya. Atau D4. Ya, oke. Nah, misalnya kita ada keinginan untuk lanjut ke S1 ya Bu ya. Nah, dari Universitas Brawijaya sendiri itu ada ya nggak ya program ekstensi Bu untuk naik dari D3 ke D4 ke S1 atau kita harus cari universitas lain Ibu? Oke, maka dari itu sebagai suatu opsi kami berupaya untuk melahirkan D4 itu tadi. Oh, ya. Sehingga dari teman-teman D3 gitu, itu bisa lanjut ke D4. Kalau misalnya D4 ini nanti kita sedang berproses, sehingga kalau D4 ini lancar, kita bisa menerima siswa baru, sehingga teman-teman bisa melanjutkan ke situ gitu, tanpa perlu teman-teman harus repot-repot cari S1 gitu, sehingga tetap bisa melanjutkan D4 di Fakultas Vokasi. Iya. Gitu deh. Semoga nanti bisa segera terrealisasi Bu ya. Amin, kita mohon doanya ya. Iya. Ya, kalau misalnya D4 kan nanti kita udah start dengan S1 ya Bu ya. Betul. Kuliah juga 4 tahun ya Bu ya. Nah, masih berkaitan lagi nih Bu dengan prodi ya Bu ya. Prodi Keuangan Perbankan. Nah, kita kan mahasiswa angkatan 22 ya mungkin ya Bu ya. Kita kan akan segera melaksanakan magang nih Bu. Oke. Nah, terus juga itu orientasi, mungkin juga persyaratan sebagainya itu bagaimana ya Bu ya ketika magang nanti di dunia keuangan perbankan itu Bu? Oke. Magang kalau di D3 Keuangan Perbankan itu kan dimulai dari semester 4 dan 5. Iya. Sehingga sekarang untuk teman-teman semester 3 itu saya harap sudah prepare dia mau magang kemana. Dan terkait dengan magang untuk di D3 Keuangan Perbankan itu kan 2 semester ya. 2 semester. Sehingga sekarang teman-teman sudah mencari tempat magang yang mana pesannya adalah sesuaikan dengan bidang minatnya. Gitu. Sehingga nanti selama teman-teman magang itu akan bisa untuk dikonversi. Misalnya Deparo bidang minatnya apa? Di perpajakan ya. Perpajakan, oke. Jika bidang minat Deparo ini perpajakan ya, maka opsi yang memungkinkan untuk Deparo ini magang adalah yang pertama, perusahaan tapi job desk-nya adalah terkait dengan teks. Oh, ya. Yang kedua, Deparo bisa ke KKP. KKP itu kantor konsultan pajak. Ya. Yang ketiga, Deparo bisa ke DJP atau KPP, yaitu kantor pelayanan pajak. Sehingga dari skup itu akan bisa dikonversi untuk magang. Gitu. Meskipun memang Bu, kalau misalnya saya 2 semester itu tidak full di satu tempat, bagaimana? Gitu ya kan? Bisa misalnya 1 semester di satu tempat atau 1 semester di tempat yang lain. Nah, itu bisa. Berarti gitu. Dari bidang minat masing-masing ya Bu ya. Dari perpajakan, perbankan dan juga akuntansi, berarti harus linear ya Bu ya sama tempat magang sendiri. Betul. Kalau misalnya namanya juga bidang minat ya, pengkhususan. Kalau kita sudah milih perpajakan, berarti minat kita atau curiosity level kita justru lebih tinggi terhadap perpajakan gitu. Kadang ada beberapa mahasiswa yang misalnya, Bu, saya perpajakan tapi saya bidang minatnya ada saya perpajakan tapi saya tempat magangnya adalah di bank. Nah, ini agak rancu. Karena bayangin kamu 1 tahun kamu bidang minat kamu pajakan, lalu kamu magangnya di bank. Yang mana kalau misalnya di perbankan kita lebih difokuskan untuk penempatan di frontliner. Sehingga ilmu-ilmu terkait perpajakannya ini nggak ada yang bisa dikonversi gitu. Sehingga nah, ini buat catatan teman-teman semuanya juga ya. Masih ada waktu untuk teman-teman fokus mau cari tempat magang di mana. Itu. Bisa beberapa bulan Bu. Nah, betul. Menjelang magang itu. Nah, menjelang magang. Nah, setelah magang kan nanti di semester 6 ya Bu ya. Terkait dengan tugas akhir ya Bu. Nah, untuk teman-teman nih Bu, mungkin teman-teman maba yang belum tahu nih Bu, terkait dengan syarat kelulusan itu seperti apa ya Bu? Syarat kelulusan ini ada beberapa opsi memang. Yang sudah berjalan adalah teman-teman magang ya, teman-teman magang selama 1 tahun. Lalu di semester 6 teman-teman bikin tugas akhirnya berupa laporan TA. Jadi teman-teman menganalisis apa sih permasalahan yang ada di tempat magang gitu ya kan. Lalu dibuat semacam penulisan yang mana harus sesuai dengan pedoman penulisan. Ada latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, lalu pembahasan kesimpulan seperti itu.
Lalu ada lagi ketika teman-teman, Bu, kalau misalnya nih saya di mana adalah fokusnya akuntansi, tapi saya mau bikin suatu program nih Bu, saya mau bikin aplikasi. Kebetulan aplikasi saya ini udah menang lomba, misalnya seperti itu. Lalu ini udah mulai jadi prototype, sudah saya HKI-kan, apa itu boleh sebagai tugas akhir? Boleh, gitu, boleh. Sehingga, tapi outputnya apa Bu? Teman-teman tinggal bikin laporan, yang di HKI-kan itu apa? Misalnya aplikasi ABC, ya. Teman-teman bikin penulisan terkait dengan pemaparan terkait dengan aplikasi ABC, latar belakang membuat bagaimana, tinjauan pustaka, sama sih. Yang penting ada bukti tertulis bahwa teman-teman sudah membuat laporan itu dan itu sudah berhasil untuk di HKI-kan. HKI itu kalau teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya, HKI itu hak kekayaan intelektual. Ada beberapa teman-teman mahasiswa yang memang fokus di bidang penulisan atau research gitu. Nah, dia itu menggali nih, misalnya keresahan di masyarakat, lalu dia buat solusi melalui upaya gebrakan dari aplikasi. Nah, itu juga bisa jadi prototype gitu. Jadi memang untuk tugas akhir ini point of view-nya itu pada fokus magangnya atau juga ada di karya lain lagi Bu? Oke. Tentang KKI tadi kan Bu? Nah, itu tadi kan terkait dengan opsinya ya. Kalau misalnya dari ada cara lama, kalau cara lama itu dari tempat magang ya, 2 semester, lalu kamu mulai juga bisa menulis laporan magang. Laporan magang itu berisi ya standar seperti tadi, sesuai dengan pedoman penulisan ya kan. Kendalamu, lalu solusi apa di tempat magang, itu bisa dijadikan TA. Oh, seperti itu. Nah, itu bisa dijadikan TA. Opsi kedua tadi, ketika teman-teman mampu membuat suatu prototype. Prototype maksudnya bukan kalau misalnya di kami ini jasa, ya kan? Ini kami jasa, kami bukan fokus kami memang bukan produk gitu. Berarti apa Bu? Ya itu tadi, mungkin teman-teman bisa membuat aplikasi yang memudahkan. Kalau misalnya Deparo, Bu saya perpajakan, gitu ya kan? Lalu bagaimana Bu kalau misalnya perpajakan? Misalnya Deparo membuat aplikasi sederhana terkait dengan bagaimana sih kita menghitung pajak kita sendiri, diaplikasikan gitu. Aplikasi itu kan memang tidak cenderung yang semuanya selalu baru. Mungkin Deparo bisa paham bahwa ada aplikasi yang serupa gitu ya kan, tapi mereka punya ciri khas masing-masing gitu. Ada Gojek ya kan, misalnya ada Grab, ada Shopee, itu kan cenderung serupa ya, ada marketplace seperti itu. Sehingga tapi yang menjadi ciri khas Deparo nih apa nih? Sehingga untuk bisa di HKI-kan, didaftarkan ke HKI, yang mana HKI itu hak kekayaan intelektual itu tadi. Saya bikin nih Bu, kecenderungan banyak nih orang-orang yang nggak bisa ngitung pajak mereka. Saya bikin ini Bu aplikasi, sehingga ketika dia memasukkan misalnya pendapatannya, ini udah kehitung siapa yang motong, nanti potongannya berapa, sehingga dia akan mudah untuk melaporkan di misalnya ISPT. Nah itu juga bisa, gitu. Nah ada pertanyaan yang masih berkaitan dengan kelulusan nih Bu. Oke, gimana? Setelah kita lulus nih Bu ya, terus juga ingin melanjutkan di dunia pekerjaan. Betul. Nah, prospek kerjanya ini Bu, kan kita kan lulusan D3 ya Bu ya, ahli media. Yes. Sebelum nantinya mungkin akan realisasikan D4 itu ya Bu ya. Yes. Nah, betul. Prospek kerjanya ini kadang ada perusahaan yang mengharuskan itu standarisasi itu S1 Bu. Itu bagaimana kita untuk milih tempat pekerjaan kita nantinya ya Bu? Oke. Kalau misalnya difokuskan adalah prospek kerja, kalau Deparo tahu prospek kerja teman-teman D3 ini lebih besar, gitu ya kan, lebih besar. Ketika mereka mengawali dari D3, mereka akan tahu bagaimana pekerjaan clerical, proses operasionalnya. Proses operasionalnya itu akan lebih paham. Nah, kalaupun dari Bu ini D3 selama ini kan memang kok mungkin ada gambaran bahwa ini D3 kok kecenderungan ambil yang S1 atau seperti apa gitu. Kita harus lihat dan kita harus paham dari perusahaan gitu. Ya, dari perusahaan. Teman-teman D3 ini difokuskan kepada siap kerja. Ya, siap kerja. Bayangkan saja teman-teman D3 ini teori 3 bulan, lalu magang 1 tahun, ya, lalu dia TA. Tentunya ini juga berbeda dengan ranah akademik.
teman-teman S1 ya, itu magangnya itu mungkin hanya 1 atau sampai 3 bulan maksimum. Sehingga untuk masuk ke dunia kerja, kalau misalnya mungkin industri tahu, untuk masuk ke dunia kerja itu akan lebih siap teman-teman D3. Mereka punya chance yang besar ya, atau misalnya kesempatan yang besar karena waktu magangnya itu lebih lama. Gitu. Dan mungkin memang ada beberapa opsi bahwa ini apakah saya harus melanjutkan ke S1, Bu, untuk misalnya ini ada beberapa memang perusahaan yang melihat strata title ya. Melihat strata title. Tapi ada juga dan banyak perusahaan yang mana bahkan nggak melihat itu semua. Dia melihatnya kamu dikasih project, kamu selesaikan, oke. Projectmu melebihi ekspektasi, oke, lanjut gitu. Kita lihat bahwa ada beberapa perusahaan besar ya, misalnya Google tuh sudah dalam proses perekrutannya ya, dia nggak lihat strata title entah kamu S1, S2, S3 gitu ya kan. Kalau misalnya kamu mampu menyelesaikan case itu, ya sudah berarti kamu berhasil masuk. Kalau misalnya kita kemarin sempat dengar ya, teman kita D3 yang waktu PK2 diundang oleh menteri ya, naik ke atas gitu ya kan. Bapak Bahlil kalau nggak salah, dia juga dapat si maba itu ya, mahasiswa kita di Fakultas Vokasi itu mendapatkan beasiswa. Iya, luar biasa. Dia kan awalnya bilang gini, tapi saya cuma D3 Pak. Ya kan, tapi saya cuma D3. Loh, buat apa? Kenapa kok kamu harus malu gitu? Pak Bahlil sendiri yang ngomong gitu ya kan. Kenapa kamu harus malu? Nggak masalah. Akan lebih baik kita merekrut orang D3 yang bisa membawa perubahan baik tentunya, daripada kita merekrut misalnya sudah S1, S2, doktor tapi justru nggak bisa membawa perubahan yang baik. Itu yang disampaikan oleh Pak Bahlil. Sehingga kalau tipsnya apa Bu? Yang pertama adalah sikap yang pasti ya. Yang kedua adalah teman-teman harus tahu pasarnya ini mau kemana. Misalnya sertifikasi kompetensi, teman-teman adalah keuangan perbankan. Keuangan perbankan ini korelasinya sama ilmu apa ya misalnya? Oh sekarang tuh yang lagi hype tuh data analis. Teman-teman bisa ambil sertifikasi atau pelatihan data analis gitu. Nanti akan lebih kaya gitu. Ini misalnya saya perpajakan tapi saya tahu data, berarti ini saya udah siap kerja gitu. Tadi kan juga dipaparkan oleh praktisi kita. Zaman sekarang itu sudah bukan jual beli barang dan jasa lagi. Zaman sekarang itu bisnis yang berkembang adalah jual beli data gitu. Jadi kemampuan untuk mengolah data gitu itu harus kita kuasai gitu. Nah gitu. Masih terkait dengan kelulusan juga Bu ya. Gimana? Ini kan udah di dunia digitalisasi Bu. Dan semuanya ini serba digital, serba dengan teknologi yang canggih ya Bu. Betul. Ya. Nah tahun lalu Bu masih ingat banget di semester 1 ya Bu ya. Dulu tuh ada acara Akfos Bu ya. Akfos. Itu kan terkait dengan apakah ada pengaruh akan teknologi terkait dengan prospek kerjanya akuntansi dan sebagainya ya Pak ya. Nah, apakah dengan kemajuan teknologi ini Bu akan menghambat kita sebagai akuntan, terus juga di bagian tax ataupun perbankan itu akan ada kehambatan Bu karena udah tergantikan oleh dunia digital ini Bu, teknologi yang canggih. Oke. Sebenarnya digital ini bukan mematikan, tapi bagaimana ada dua opsi. Kita sebagai driver atau kita sebagai developer. Driver ini kalau nggak ada manusia, itu yang menjalankan teknologi dan sistem itu siapa? Itu ya kan. Yang pertama driver. Yang kedua lebih jauh lagi itu kita jadi developer, yaitu pengembangnya. Sehingga silakan teman-teman memilih mau mendrive saja atau mendevelop gitu. Driving or developing. Gitu. Sehingga jangan takut antara digitalisasi nanti perbankan nggak laku atau digitalisasi nanti accounting nggak laku gitu. Justru akan menjadi suatu hal yang lengkap ketika kita misalnya kita fokus di akuntansi, kita fokus di tax ya, perpajakan, atau kita fokus di perbankan, lalu kita perkaya juga dengan kemampuan untuk digitalisasi itu tadi gitu. Yang satu tadi opsinya adalah data analis misalnya. Kita bisa membuat suatu aplikasi yang ada hubungannya dengan kemajuan ilmu akuntansi. Dan bahkan ya kalau misalnya teman-teman pahami bersama bahwa perbankan ini kan yang paling cepat ya
kemajuan teknologinya gitu. Sehingga teman-teman harus paham misalnya lulusan perbankan nih apa sih yang dicari, nggak cuman melayanin aja gitu, tapi bagaimana. Jadi kalau misalnya sekarang lagi musim social engineering, misalnya penipuan melalui klik aplikasi lalu tiba-tiba datanya ketarik, ya. Lalu misalnya ada card raping tuh teman-teman memasukkan ATM, ya memasukkan ATM, ternyata di dalam ATM itu sudah dipasangin oleh hacker bagaimana membaca ATM itu, gitu ya kan, pin-pinnya udah ditarik. Nah berarti kan dari segi perbankan saya nggak boleh hanya cuman paham produk dana apa, produk kredit apa, tapi saya harus juga paham terkait dengan fraudnya, bagaimana fraudnya itu penyalahgunaan terkait perbankan sama dunia digitalnya perbankan. Jadi belajar itu tidak hanya melulu di dunia kampus ya, teman-teman bisa cari sertifikasi atau misalnya pelatihan yang mana itu lebih bisa untuk mengembangkan teman-teman siap di dunia kerja. Dan poin utama juga jangan lupa untuk melatih komunikasi. Ada beberapa teman-teman yang saya kecenderungan lihat di teman-teman mahasiswa ini sebenarnya dia pintar gitu, karena nggak pede aja gitu, belum terbiasa mungkin ya, belum terbiasa sehingga kesulitan untuk menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan pemikirannya gitu. Mulai dari mana Bu? Berarti mulai dari sekarang. Itu. Berarti memang kita sebagai mahasiswa ya Bu ya, khususnya itu harus bisa memfokuskan ya Bu ya, terkait dengan skill ataupun kemampuan kita nih dalam menggunakan internet dan juga mengantisipasi nih Bu penyalahgunaan internet itu ya Bu ya, dunia digital nih ya Bu ya. Yeah. Nah mungkin udah ya di akhir sesi nih Bu. Siap. Mungkin Ibu ada closing statement nih Bu untuk teman-teman program studi keuangan perbankan ke depannya seperti apa? Pesan saya seperti biasa ya, di masa sekarang ini kita nggak kekurangan orang-orang pintar gitu ya kan, tapi kita kekurangan orang-orang yang punya sikap. Knowledge is nothing without attitude. Sehingga pesan saya untuk teman-teman, tetaplah berkreasi gitu ya, tapi jangan lupa untuk menempatkan diri itu. Oke. Sekian ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Saya sangat berterima kasih ya Bu ya, mewakili teman-teman semua mahasiswa keuangan perbankan yang telah memberikan pertanyaan Ibu, dan Ibu juga menjawab tuntas akan pertanyaan juga aspirasi dari kita ya Bu ya. Yes. Terima kasih untuk waktunya Bu. Yuk sama-sama, sukses terus ya. Sukses terus Ibu juga, semangat. Terima kasih guys.